dalam format seperti ini. Ini untuk memendekkan cara penulisannya, 3.A, 1.B, 3.C. Artinya A berulang 3 kali, B berulang sekali, dan C berulang 3 kali. Oke, itu yang kita maksud dengan ini, dengan multiset. Hanya untuk memudahkan penulisan saja, daripada kita harus nulis panjang begini. Ya. Nah, kalau kita ngomong di multiset, ya, maka sebuah R permutasi ya, itu tetap ya, itu susunan dengan urutan yang diperhatikan. Ya. Bila kalau ini ya, kalau total banyaknya objek di S itu adalah N termasuk perulangan, maka N permutasi di S itu kita sebut juga sebagai sebuah permutasi. Kalau R permutasi ini R-nya lebih kecil atau sama dengan N ya. Oke. Jadi kalau misalnya S-nya itu adalah 3 apa ini? 3A, 1B, 3C, maka ini masing-masing adalah sebuah 4 permutasi ya. A, C, B, C, kemudian C, B, C, C. Tidak setiap huruf harus muncul ya. Tidak setiap objek harus muncul. Ini yang kita maksud dengan 4 permutasi, sementara A, B, A, C, 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 A ini adalah sebuah permutasi. Ya, ini panjangnya 7, jadi kita sebut sebagai permutasi. Ini kalau kurang dari 7 kita perjelas. Ada berapa permutasi yang kita inginkan. Nah, tentu dalam urusan permutasi, ya, urutan diperhatikan. Makanya kalau dia A, C, B, C ini juga jadi berubah ya. Misalnya C, A, B, C. Ini berbeda dengan A, C, B, C, atau mungkin begini juga berbeda ya. A, C, C, B itu juga adalah sebuah permutasi yang berbeda. 4 permutasi yang berbeda. Oke, itu hanya istilah. Nah, sekarang kita akan hitung ya permutasi dengan perulangan ya. Jadi andaikan S adalah apa ini? Kita hitung yang mudah dulu ini ya. Andaikan S adalah sebuah multiset dengan objek dari KTP. Jadi kalau objeknya KTP kita katakan aja apa nih? S itu objeknya adalah A1, A2 sampai dengan AK ya. Itu objeknya, ada K tipe. Nah, masing-masing tipe dia punya perulangan tak berhingga. Jadi tak terbatas ini ya. Objeknya tak terbatas banyaknya. Masing-masing tak berhingga. Itu kita simbolkan dengan cara seperti itu. Gimana nulis tak berhingga tadi? Saya pun udah lupa nulis tak berhingga. Gimana itu? Gimana nulis tak berhingga gitu ya? Oke. Itu tak berhingga kali untuk ininya, untuk perulangannya ya. Maka banyaknya R permutasi atas S adalah sebanyak K pangkat R. Ya. Pak. Ya. Maaf Pak, teman saya ada yang belum masuk Pak. Belum masuk? Kok belum masuk dia? Belum di ACC katanya. Lama kali dia. Nggak kena ACC lah dia. Kena jam dia. Oke, udah di ACC semua? Sudah Pak. Ada lagi yang belum di ACC? Oke, kelihatan nih sekarang? Kelihatan Pak. Oke. Pak. Jadi sekarang kita R permutasi ya. Jadi kalau R permutasi ada berapa ini? Di sini ada R posisi ya. Dan seterusnya. Ini posisi berapa? Ini posisi ke-1. Gitu ya. Wih. Dan seterusnya. Ini posisi 2. Ini posisi R. Itu yang kita. Oke. Karena ada K objek, posisi 1 ini bisa diisi dalam K acara. Di sini bisa masuk K. Siapa yang bisa masuk kemari ini aja? Ini kemari bisa A1, A2 sampai dengan AK. Itu boleh masuk ke sana. Nah, di posisi kedua ya. Nah, karena perulangan diizinkan, di posisi kedua ini masih bisa diisi oleh apa? A1, A2 sampai dengan AK juga. Kenapa begitu? Karena
stok A1, A2 sampai dengan AK itu tak berhingga. Ya, jadi di sini masih ada A1 masih mungkin masuk kemari, A2 masih mungkin, sampai AK masih mungkin. Jadi ini juga bisa diisi dalam kacara. Demikian juga ini bisa diisi dalam kacara, kemudian ini bisa diisi dalam kacara, dan ini juga bisa diisi dalam kacara. Bedakan kalau objeknya tak berulang. Kasus objek tak berulang, ya kalau dulu R permutasi ya, ini dengan cara catatan sekarang, kalau R permutasi kita di sini, di objek tak berulang, R-nya harus lebih kecil dari K ya. Kalau R-nya nggak lebih kecil atau sama dengan K, nggak bisa. Karena kita cuma punya K objek. Yang lalu di sini bisa masuk apa? Bisa masuk A1 sampai dengan AK ya. Jadi di sini bisa ada kacara. Di sini, karena sudah kita pakai 1 di sini tinggal K kurang 1. Ini akan K kurang 2. Dan seterusnya, ini akan K kurang R kurang 1 ya. Itu yang lalu, kalau objeknya tak berulang. Tapi karena objeknya boleh berulang sekarang, maka skenarionya jadi seperti ini. Dan ini kalau kita hitung semua, jadinya berapa ini? K oleh prinsip perkalian. Ya, prinsip perkalian. Totalnya jadi berapa? Total. Jadi A pangkat R. Oke. Jadi banyaknya R permutasinya itu ada K pangkat R. Oke. Itu kalau ini ya, bedakan dengan objek tak berulang ya. Kalau objek tak berulang nih jadinya seperti ini. Yang lalu ya. Ini K kurang R tambah 1 misalnya. Ini semuanya K karena dia objeknya boleh berulang. Tapi sebenarnya ini nggak perlu sampai tak berhingga ya. Ya, kalau perulangannya nggak berhingga juga formulanya masih bisa seperti ini ya. Formulanya masih bisa seperti itu. Yang kita perlukan hanya kita punya cukup A1 ya. Kalau A1-nya itu lebih besar dari R ya, berarti kan kalau masing-masing ini ya, masing-masing A1, A2 sampai dengan AK itu lebih besar dari kacara, karena A1 sampai AK masih bisa masuk. Di sini juga masih tetap kacara ya, karena masing-masing lebih besar dari R. Masing-masing lebih besar dari R, kemungkinan dia bisa muncul di posisi pertama sampai di posisi R setiap kali. Dan itu juga formulanya masih berlaku di sini, K pangkat R ya. Selama perulangannya lebih besar dari R. Tidak perlu sampai tak berhingga ya. Nah, teorema ini mau enaknya dia ya. Mau enaknya itu dalam arti ya, kalau saya punya tak terbatas stok dari masing-masing objek, maka terjadi seperti ini. Sebenarnya terbatas pun ya, dia masih akan tetap seperti itu ya. Ini yang perlu kita lihat ya. Kalau ini mempunyai perulangan paling sedikit R ya, maka formula yang sama itu masih berlaku. Ingat, ini yang kita lihat kalau objeknya perulangannya masing-masing tak berhingga ya. Di teorema ini teorema yang paling mudah untuk permutasi dengan perulangan ya. Kalau objeknya tak berhingga atau terdapat cukup banyak perulangan dari objeknya, formulanya masih sama. Nah, sekarang persoalannya adalah gimana kalau kita nggak punya cukup banyak objek? Ya, misalnya di inilah ya, tentukan banyak permutasi berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematika. Ingat bahwa yang diminta ini adalah permutasi ya. Jadi perhatikan di sini. Ini diminta permutasi, artinya berapa permutasi nih? S kita berapa dulu? S kita urus dulu ya. Kita mulai dengan M. M ada berapa? 2, Pak. 2, Pak. Oh, 2. Betulnya itu 2M. Terus A-nya ada berapa? 3, Pak. 3, Pak. Terus huruf apa berikutnya? T ya? T. T berapa? T ada 2, Pak. Ada 2, Pak. 2. Terus E-nya? 1, Pak. I. Hah?
E dulu dong. T-nya 2, Pak. Ya, E-nya. E-nya ada 1. Pak. E-nya 1. Terus I, I-nya 1, Pak. 1. Kita tulis saja nih supaya jelas perulangannya. 1. Terus K, 1. K 1. Pak. 1K. Udah habis. Udah, Pak. Jadi totalnya berapa ini? 2, 3, 2, 7, 10 ya. Nah, jadi ini adalah 10 permutasi yang kita inginkan. Oke. Nah, kita mau hitung 10 permutasi begitu kalau objeknya apa namanya? Kalau objeknya berhingga. Ya. Ini kan jadi berapa? 10 permutasi ya. Jadi perhatikan objeknya cuma berapa kita punya? Ada berapa objek ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Hanya 6 objek berbeda. Sementara kita mau ada berapa? Kita mau ada 10 ya. Oke, ini posisi 1, 2, 3 sampai 10. Nah, kalau objeknya ya, kalau objeknya banyak nggak jadi persoalan. Nah, sekarang objeknya hanya ada 6 objek ya. Maka dan perulangannya nggak banyak begitu. Maka agak susah menghitungnya sedikit. Oke. Nah, tentu kalau kita mau menghitung ini, kita hitung dulu dari sesuatu yang kita ketahui. Sesuatu yang kita ketahui itu maksudnya gimana? Maksudnya kalau ini kita buat aja ini, kata matematika ini, saya buat aja, anggap aja dulu semuanya berbeda. Jadi ini anggaplah M1, ini A1, ini T berapa? T1 ya. Terus ini E1. M-nya M2, kemudian ini A2, kemudian T2, kemudian siapa? I ya? Kemudian K, kemudian A3. Jadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita punya 10 sekarang. Anggap itu 10 objek yang berbeda. Nah, kalau ini 10 objek yang berbeda, maka ada berapa permutasi? Totalnya, ini ada 10 faktorial ya. Permutasi. Kan gitu. Kalau itu semuanya kita anggap objeknya berbeda. Tapi malangnya itu ada objek yang sama. Ya. Nah, objek yang sama misalnya di ke-10 faktorial permutasi ini apa yang terjadi? Di sini kita bedakan urutan M1, M2 dengan urutan M2, M1 itu kita bedakan. Nah, sementara ya, ketika objeknya ini tidak bisa kita bedakan, urutan M1, M2 dengan urutan M2, M1, ya ini kan sama-sama M, dan ini MM juga, nggak ada bedanya. Gitu ya. Jadi di sini terjadi duplikasi. Sebanyak berapa? Ini sebanyak 2 kali di sini kan, ini dengan ini. Nah, sementara A-nya misalnya terjadi berapa pengulangan itu? 3, Pak. Oh, kok 3? A1, A2, A3. Pengulangannya ya. Terus ini ada urutan apa? A1, A3, A2. Ini terus ada masih ada laku A1 enggak ya? A2, A1, A3. 3. Terus A2, A3, A1. Itu kan? Kemudian apa? 3, A3, A1, A2, A2, A3, A2, A2, A1. A1. Ini semua kita hitung. Ya, kita hitung nih sebanyak 6 sekarang. Padahal yang 6 ini adalah semua sama di dalam apa? Di dalam permutasi awalnya gitu. Nah, sehingga harusnya kita kompensasi ya. Jadi sebenarnya 10 faktorial ini harus sama dengan berapapun banyaknya permutasi yang kita inginkan, ini berapapun banyaknya permutasi yang kita inginkan, dikali ada berapa banyak objek yang berulang. M berulang 2 kali. Maka kalau kita permutasikan itu menghasilkan 2 faktorial.
A-nya berapa? 3 kali, maka menghasilkan 3 faktorial. Terus habis. T-nya 2 kali ya. Ini 2 faktorial. Terus E-nya sekali, 1 faktorial, 1 faktorial, dan 1 faktorial. Nah, kali N baru sama dengan 10 faktorial. Jadi sebenarnya banyaknya permutasi yang kita inginkan, ini adalah 10 faktorial dibagi dengan siapa? 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Itu sengaja ditulis ya. 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorialnya. Supaya totalnya atas dengan bawah sama. Total atas itu 10, total bawah ini juga harus 10. Itu kira-kira kalau kita mau menentukan banyaknya apa? 10 permutasi berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematika. Kalau diizinkan terjadinya perulangan. Ya. Jadi triknya adalah kita hitung dulu semuanya. Apapun yang terjadi, anggap aja itu berbeda, baru kita lihat apa yang terjadi kalau yang berbeda itu tadi sebenarnya adalah sama. Gitu ya. Ini formulanya, jadinya dalam bentuk seperti itu. Ya. Ini kira-kira ya hasilnya yang tadi N itu sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Sebaiknya ditulis juga apa? Kali di bawah nih, kali 1 faktorial, kali 1 faktorial, kali 1 faktorial. Oke, nah sekarang kita lihat ini secara umum. Tadi cuma kalau kita lihat ada ini ya, ada berapa objek itu tadi? Ada 6 objek ya. Nah sekarang kita mau lihat secara umum kalau kita punya K buah tipe objek yang berbeda. Jadi ini kita lihat. Kita misalkan S adalah sebuah multiset yang terdiri dari K3 tipe objek yang berbeda, ya, yang masing-masing pengulangannya N1, N2 sampai dengan NK. Jadi S kita itu dalam bentuk seperti ini. N1 dikali A1, kemudian N2 dikali A2, dan seterusnya. NK dikali dengan AK. Ada K tipe objek yang berbeda, masing-masing perulangan di sana dinyatakan oleh N1, N2 sampai dengan NK. Ya. Misalkan S itu sama dengan ini ya, banyaknya unsur di S itu sama dengan N yang merupakan jumlahan dari N1 sampai dengan NK. Maka banyaknya permutasi atas S adalah sebanyak itu. Ya. Tadi triknya gimana? Ya, kalau permutasi yang kita inginkan itu sebanyak N, ya, maka kalau kita lihat semuanya, kita anggap objeknya berbeda, banyaknya permutasi totalnya adalah N faktorial. Tapi karena objek pertama ini berulang sebanyak N kali, ya, kita anggap berbeda, dia sebenarnya sama, maka ini sudah terjadi permutasi di sini atas objek A1 ini, maka itu sudah ada N1 faktorial di sini sebagai pengalinya. Nah, kemudian di sini ada N2 faktorial untuk objek kedua sampai dengan NK faktorial untuk objek ke K ya. Nah, sehingga dari sini N kita sebenarnya ini sama dengan siapa? N faktorial dibagi dengan ini tadi N1 faktorial kali N2 faktorial dan seterusnya kali NK faktorial. Kalau kita ikuti cara yang sama seperti tadi. Tapi ada cara lain untuk membuktikan ini ya. Nah, ini bukti lain, ini kita lihat ya. Misalkan ini tadi, S kita adalah dalam bentuk seperti ini ya. Jadi S kita tadi ini cara kedua, biasa di dalam kombinatorika ada banyak cara untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi mestinya ketika Anda keluar dari kelas ini, lulus dengan predikat cum laude, kan gitu kan, lulus dengan predikat cum laude, Anda punya banyak strategi untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Mestinya. Oke, itu dia. Jadi kita mau buat N apa ini? N permutasi ya. Kita mau buat permutasi dengan panjang berapa? Ini posisi 1, posisi 2 dan seterusnya. Sampai posisi berapa nih? Posisi N ya.
Posisi 1, posisi 2 sampai dengan posisi N. Karena ada N1 buah A1, maka A1 itu ya bisa kita letakkan, ya terserah, mau di posisi pertama, mau di posisi kedua, atau mau di posisi ke berapa itu? Ke N ya. Jadi A1 itu bisa diisi itu. Tapi karena A1 itu cuma ada N1 ya, maka ada sebanyak N posisi yang ditawarkan, N1 saja yang bisa kita isi ya. Maka itu sebanyak berapa? N kali N, ambil N1. Cara bagi kita untuk meletakkan A1. Ini ada orang main bola, ada jual es krim, jadilah ini. Dengar kalian ini yang jual es krim? Dengar, Pak. Jadi Dari background aja lah ya. Mau diusir, Pak. kasihan. Oke, yang kedua A2. Untuk kaplingan A1 itu sudah diambil sebanyak N1 cara ya. Maka untuk kaplingan A2 itu ada sebanyak ini posisi, N kurang N1 posisi. Kita ambil N2. Ingat ini tadi untuk siapa? Untuk meletakkan A1. Ini untuk meletakkan A2 dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir untuk meletakkan ke K. Nah, perhatikan bahwa beliau ini perhatikan ini yang terakhir ini. Ini sebenarnya adalah N siapa? NK pilih NK. Yang terakhir udah nggak ada pilihan, cuma itu satu-satunya cara bagi dia. Ya. NK pilih NK cara. Nah, ada pilihan yang lain itu. Jadi karena apa? N1 tambah N2 sampai dengan NK itu sama dengan N ya. Sudah kita pakai siapa? Ini ya. N kurang 1. Ya, maka sisanya itu tinggal NK yang belum muncul di sana. Jadi sebenarnya yang di atas itu NK, di bawah. Nah, kalau ini kita sederhanakan, ya boleh disederhanakan. Kayak mana ini sederhananya? Saya simulasikan untuk beberapa aja ya. Ini N faktorial dibagi dengan siapa? N1 faktorial, N kurang N1 faktorial. Ya, di sini siapa? N kurang N1 faktorial dibagi dengan siapa? N2 faktorial. Ini siapa? N kurang N1 kurang N2. DST ya. Oke. Sampai pada akhirnya ini nanti sebenarnya siapa? NK faktorial dibagi dengan NK faktorial dibagi dengan 0 faktorial. Oke. Nah, kalau kita lihat ini yang terjadi ini cancel setiap kali. Cancel dengan ini cancel dengan ini dan seterusnya ya. Ini cancel dengan ini. Nah, sehingga sisanya tinggal siapa itu? N faktorial dibagi dengan N1 faktorial, N2 faktorial, sampai dengan NK faktorial. Nah, 0 faktorialnya ini adalah sama dengan 1. Jadi udah, kita biarin itu aja. Oke, itu kalau objek kita nggak cukup banyak ya. Kalau objek kita nggak cukup banyak, ya, S itu adalah sebuah multiset yang terdiri atas K tipe objek yang berbeda dengan masing-masing perulangan yang diberikan, dan kita mau hitung permutasinya. Ingat, kita belum hitung R permutasi, kita cuma hitung permutasi, panjangnya harus sama. Ya, formula yang kita peroleh adalah dalam bentuk seperti itu. Oke. Nah, ini satu contoh ya. Ya, tadi contoh matematika karena kita kerja di matematika. Ini satu kata yang sangat terkenal di Amerika. Ya, kalau kalian dulu belajar, nggak tahu kalian belajar ilmu bumi nggak? Nah, dulu saya di SD itu belajar ilmu bumi gitu ya. Ya, mulai dari kota, kabupaten, provinsi, Indonesia sampai dunia. Ya. Ini salah satu nama sungai di Amerika. Nah, dulu lah waktu saya belajar itu ya,
Ini ingat saya nama sungai di Amerika. Walaupun itu bukan cuma nama sungai, ya, juga termasuk negara bagian. Kata ini jadi terkenal karena ada presiden Amerika yang salah melafazkan. Tahu maksudnya melafazkan? Salah mengeja Mississippi, ya. Salah mengeja Mississippi. Di Amerika itu dianggap apa itu? Tak baik kalau kita salah mengeja. Makanya di Amerika itu ada perlombaan yang namanya spelling bee, ya. Perlombaan disebutkan katanya, kemudian disebutkan huruf-hurufnya masing-masing. Ya, biasanya untuk anak SD, SMP begitu. Itu di negara-negara dengan bahasa Inggris. Mudah-mudahan negara dengan bahasa Indonesia jarang yang ininya, ya, karena mungkin bahasa Indonesia terlalu mudah ininya. Bunyinya sama seperti apa yang dituliskan kalau di bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris kan nggak begitu. Jadi ketika disebutkan berbeda, tulisannya bisa berbeda. Ya, ini sejarah Mississippi ini, ya. Tentukannya banyaknya permutasi dari huruf-huruf pada kata Mississippi. Ya, jadi Mississippi ini multisetnya begini. 1M, 4I, 4S, 2P. Jadi objeknya ada berapa? Ada 4 objek berbeda, ya. Totalnya 11, perulangannya masing-masing 1, 4, 4 dan 2, maka permutasinya adalah sebanyak menurut formula kita tadi sebanyak 11 faktorial dibagi dengan 1 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. Terserahlah itu berapa banyak ininya, ya. Kita nggak tertarik sama dengan berapa ini, kita nggak tertarik. Sama dengan berapa kita nggak tertarik sekali dengan itu, ya. Itu urusan gampang sekarang, pencet aja Excel atau pencet aja kalkulator, selesai lah itu. Oke, ini contoh berikutnya. Tentukan banyak cara menyusun huruf-huruf pada kata matematika dengan kedua huruf T tidak berdekatan. Trik yang dilakukan adalah, ya, kalau tidak berdekatan Pak, ya, T-nya dibuat berdekatan, ya. Dihitung ada berapa banyak yang T-nya berdekatan. Jadi T muncul dengan T. Nah, kalau T-nya berdekatan, ini boleh dianggap sebagai satu huruf. Anggap aja satu huruf TT. Oke, itu triknya. Anggap aja sebagai satu huruf TT. Jadi sekarang awalnya kita melihat 10 permutasi, ya. Tapi kalau T-nya berdempetan itu menjadi 9 permutasi. Ya, dengan T-nya cukup 1, ya. Jadi awalnya ini semuanya, ya, tapi karena yang mau kita hitung adalah berdempetan, ya, yang diinginkan adalah semua dikurang dengan yang tak memenuhi persyaratan. Yang tak memenuhi persyaratan tentu kalau T-nya berdekatan, itu tak memenuhi persyaratan. Jadi kita pada dasarnya kita gunakan prinsip pengurangan, ya. Semuanya ini tadi sudah kita hitung, 10 faktorial dibagi dengan ini. Yang T-nya berdempetan, tinggal berapa sekarang? Kalau T-nya berdempetan dianggap sebagai satu huruf, ya, karena kita mau muncul dia selalu berdempetan, maka S kita itu tinggal 2M, 3A, 1T, ya. 1T, kemudian 1E, kemudian 1I, dan 1K. Jadi tinggal satu permutasi, ya. Sorry, bukan satu permutasi. Tinggal 9 permutasi, ya. Ini berurusan dengan 9 permutasi. Oke, dari berapa objek? Dari 6 objek juga. Oke, dengan perulangan masing-masing objek dalam bentuk seperti itu. Jadi ini banyaknya adalah 9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, berapa lagi? 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Itu banyaknya. Jadi yang kita cari adalah 10 kurang ini. Ya, tinggal dikurangkan saja. Trik, ya, kalau kita hitung langsung ini akan rumit bagi kita. Kita akan melihat T-nya kalau dihitung langsung, ya, harus kasus demi kasus. T-nya berdempetan di mana? Di awal, di akhir, di tengah, atau di mana, ya. Itu kira-kira triknya. Oke, nah sekarang kita lihat. Sebuah barisan, nah ingat barisan, ya. Barisan itu kemunculan berbeda, dia berbeda pula maknanya, ya.
Jadi kalau kita ngomong barisan, maka barisan itu adalah sebuah permutasi, ya, bukan sebuah kombinasi. Karena beda urutan, misalnya barisan 1, 2, 1 itu berbeda dengan barisan 2, 1, 2. Ya. Maknanya berbeda. Barisan 1, 2, 1 itu artinya suku pertama 1, suku kedua 2, suku ketiga 1. Barisan 2, 1, 1 misalnya, suku pertamanya 2, suku keduanya 1, suku ketiganya 1. Jadi sudah 2 hal yang berbeda. Nah, ini barisan yang terdiri dari 12 suku. Ya. Ada 12. Dibentuk dari ini, unsur pada himpunan 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dan permintaan setiap angka muncul paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali. Jadi setiap angka itu boleh muncul 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Ya, tentukan banyaknya barisan yang terbentuk. Nah, tentu ini harus kita lihat kasus demi kasus. Ya. Kita lihat, mungkin nggak semuanya muncul 2 kali? Kan memenuhi persyaratan ini. Mungkin nggak semuanya muncul 2 kali? Kalau semua muncul 2 kali, barisannya baru berapa suku? 10. Kita mau 12. Jadi semua 2 kali nggak mungkin. Harus ada beberapa 3 kali, harus ada beberapa 4 kali. 3 kali semua mungkin nggak? Enggak, Pak. Nggak juga. 4 kali semua mungkin nggak? Enggak, Pak. Nggak juga. 3 kali semuanya nggak mungkin, Nggak, Pak. apalagi 4 kali. Oke, jadi sekarang kita lihat skenarionya. Mungkin nggak 4 muncul? Ada yang 4 kali muncul? Mungkin. Mungkin, Pak. Mungkin. Mungkin. Ya. Kalau ada yang 4 kali muncul, misalnya mungkin nggak 2 angka yang 4 kali muncul? Kalau 2 angka 4 kali muncul, maka totalnya 8. Ada 3 angka lagi, paling sedikit 2, itu 6, jadi 14. Nggak mungkin. Jadi yang muncul 4 kali itu cuma 1 angka. Jadi dia kemungkinan kalau ada muncul 4 kali, ada muncul 4 kali. Saya nggak bisa memulai dari ada muncul apa? Ada muncul 2 kali, kacau nanti banyak kali urusan. Jadi saya hitung dari 4 kali. Mana skenarionya yang mungkin? Skenario yang mungkin apa itu? 1 muncul 4 kali, terus yang lain? 2 kali. 2 semua. Jadi gitu. Itu kemungkinannya. Kalau muncul 3, itu cuma satu-satunya kemungkinan muncul 4 loh. 4 kemudian 2 ya. Bisa nggak muncul 3 dan 4? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Tidak. Begitu muncul 4 dan 3, sudah berapa? Paling sedikit 13 ya. Jadi 13. nggak mungkin muncul 4 dengan 3. 4 dengan 2 mungkin muncul. 4 dengan 3 nggak mungkin muncul. Oke, jadi habis urusan 4 itu. Ya. Cuma itu aja yang berurusan dengan 4. Sekarang kalau ada 3, berapa 3 kali 3-nya diizinkan? 2. Bisa sekali nggak? Bisa, Pak. 3-nya sekali. Hati-hati. Enggak, Pak. Nggak bisa. Kalau 3-nya 2 kali, sekali, ganjil dia ya kan? Karena sisanya 2. Itu nggak mungkin. Jadi 3 harus sebanyak 2 kali. 2 kali. 3 kali mungkin nggak? Enggak, Pak. Nggak mungkin. Jadi skenario-nya adalah 3, 3, 3, 2, 2. 2, 2. Ini aja yang mungkin ya, skenario ini dengan skenario ini. Itu aja yang mungkin. Nah, tapi ingat, siapa yang muncul 3 kali, siapa yang muncul 2 kali harus harus diurus ya. Nggak cukup hanya berapa itu? Itu kan cuma skenario yang mungkin. Ya, bahwa ini apa artinya? Satu angka muncul 4 kali.
kemudian 4 angka muncul 2 kali, gitu kan? Ini apa artinya? Maksud kita 2 angka muncul 3 kali, yang ini 3 angka muncul 2 kali. Nah, kalau kalian bekerja di kombinatorik, penting untuk melihat itu semua kemungkinan ya. Kalau kita mau hitung kan, ya ini harus kita hitung. Kalau sudah kita coupling begini, ini artinya kita pakai apa? Pakai prinsip penjumlahan. Nah, kalau kita mau hitung pakai prinsip penjumlahan, maka kita harus yakin bahwa semuanya sudah kita hitung. Tidak ada lagi skenario yang belum kita perhatikan. Kira-kira ini yang terjadi ya skenarionya. Nah, kita lihat satu-satu. Hati-hati. Solusi partisi pertama. Ini maksudnya skenario 422 tadi ya. Satu angka tertentu muncul 4 kali, angka yang lain muncul 2 kali. Jadi ini maksudnya adalah skenario mana tadi? 4, 2, 2, 2, 2. Nah, ini pentingnya dilihat. Nah, tapi karena ada 5 apa? Hah? Satu angka tertentu muncul 4 kali, angka yang lain muncul masing-masing 2 kali. Apa yang terjadi nih? Ya, salah saya ini. Satu angka tertentu muncul 4 kali. Betul itu? Ini. Satu angka tertentu muncul 4 kali. Yang lain muncul masing-masing 2 kali. Ini sama nggak dengan yang saya sebutkan di sini? Satu angka muncul 4 kali. 4 angka muncul 2 kali. Oke, sama ya. Kadang-kadang kalimat-kalimat ini agak membingungkan. Oke. Terdapat 5 pilih satu cara untuk memilih sebuah angka yang muncul 4 kali. Jadi yang muncul 4 kali itu siapa aja yang mungkin? Kita lihat angkanya. Mungkin 5 muncul 4 kali, mungkin 6 muncul 4 kali, mungkin 7 muncul 4 kali, mungkin 8, mungkin 9. Ya, ada 5 angka di situ, kita ambil 1. Maka 5 pilih 1. Oke. Kalau sudah angka 5, ya, kalau sudah 1 angka kita pilih muncul 4 kali, yang lain otomatis muncul berapa kali? Masing-masing muncul 2 kali. Jadi nggak ada pilihan lagi. Ya. Jadi begitu ini ditentukan, siapa yang muncul 4 kali, ya. Ini, siapa yang muncul 4 kali, maka kita tahu pasti, yang lain ini muncul 2 kali. Ya, ini yang lain harus muncul 2 kali. Ya. Nah, terdapat berapa ini? Barisan yang terdiri dari 12 suku dengan 1 angka muncul 4 kali dan 4 angka muncul masing-masing 2 kali. Ini karena prinsip pengulangan tadi ya, permutasinya. Ini milih siapa yang muncul 4 kali. Oke. Oke, oleh prinsip perkalian banyaknya segini. Nah, pada partisi kedua, siapa tadi? 2 angka muncul 3 kali dan 3 angka muncul 2 kali. Ya, jadi skenario kita adalah 3 berapa lagi? 2, 2, 2. Kalau sudah kita pilih yang ini, kalau ini sudah terpilih, siapa yang muncul sebanyak 3 kali, maka selesai urusan. Ya. Tapi karena ada 5 angka, kita mau pilih 2, maka di sini kita dapatkan 5 pilih 2. Untuk memilih 2 angka yang masing-masing muncul 3 kali. Sisanya, nggak ada pilihan lagi, masing-masing angka skenarionya sama. Harus muncul sebanyak 2 kali. Dan itu banyaknya adalah ini tadi. 12 pilih, ini ya, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Ya, nah sehingga totalnya adalah 5 pilih 2 dikali ini. Dan oleh prinsip apa? Oleh prinsip penjumlahan, ini tadi 5 ini berasal dari mana? Apa yang terjadi ini?
pulpen saya habis nih. Nggak sakti lagi pulpen saya. Saya ulangi ya, supaya sakti. Bu, apa yang terjadi? Kalau pakai ini sakti nggak? Nggak sakti juga. Apa yang terjadi? Nah, baru muncul kesaktiannya. Oke. Coret lo muncul nggak ini? Oke. Ini ya, ini berasal dari 5 pilih 1. Oke, nah sehingga banyaknya adalah segitu banyak ya. Jadi hati-hati. Nah, yang paling penting kalau mau di kombinatorik itu harus teliti ya. Masing-masing harus dilihat satu persatu dan jangan lupa untuk melihat segala macam kemungkinan. Oke, itu urusan permutasi dengan ini, dengan perulangan. Walaupun masih ada lagi satu lagi yang itu kan kita baru menghitung permutasi ya. Kita belum hitung R permutasi. Nah, hitungan R permutasi agak rumit untuk level ini. Kalau Anda mau kita lanjutkan di level S2 dan S3 ya. Oke, nah sekarang kita lihat kombinasi dengan perulangan. Nah, kalau permutasi itu jelas contohnya ya. Kombinasi dengan perulangan ini di mana gitu contohnya. Jadi kita lihat aja ya, itu contohnya kira-kira begitu. Ada 5 orang. Ya, ini sebenarnya kembali di masa kecil saya dulu ada komik yang namanya 5 sekawan. Jadi saya masukkan aja lah kemari. 5 sekawan pergi ke warung untuk sarapan. Ya, ada 3 jenis yang disajikan oleh warung tersebut, nasi gurih, lontong, dan bubur ayam. Ini warungnya warung sangat sederhana ini ya, bukan warung sederhana. Ya, warung sangat sederhana karena dia cuma menyajikan teh putih saja, yang lain nggak disajikannya. Gitu. Ya, jadi kombinasinya ini, pilihannya antara nasi gurih, lontong, dan bubur ayam ya, 3 itu aja. Kemudian biasanya pelayan datangi meja dan mencatat pesanan. Ya. Nah, pertanyaannya ada berapa cara bon dapat ditulis untuk 5 sekawan tersebut? Nah, bonnya dapat ditulis. Jadi kalau nulis bonnya kira-kira gimana ini? Ya paling kan kalau bon ditulis apa? Ya kalau ini kan bonnya apa? Ada nasi, ada apa tadi? Ada lontong, ada bubur. Kan paling di bonnya kan ya kalau bon kita kan kira-kira gini ya. Nah, gitulah kira-kira. Jadi nasi ada berapa? 1. Lontong ada berapa? 2. Bubur ada berapa? 2 misalnya. Ya. 1, 2, 2 gitu. Dalam bentuk seperti itu. Nah, tentu bentuk bonnya akan seperti ini. Bonnya yang ditanya bonnya. Di dalam bon itu tak peduli urutannya macam mana. Urutan yang mesan nasi, lontong, nasi itu enggak dibedakan. Pokoknya dalam bon itu pesanan tertulis adalah 1 buah nasi, 2 buah lontong, 2 buah bubur. Ya. Jadi ini adalah persoalan permutasi, bukan persoalan kombinasi. Persoalan kombinasi, bukan persoalan permutasi. Ya. Nah, gimana kita mau jawab ini? Ada berapa banyak skenario yang mungkin tuh bonnya? Ya, nanti ini akan kita perumum ya. Kita akan perumum. Nah, tentu kita lihat aja solusinya kira-kira dalam bentuk seperti itu ya. Apa ini? Kalau ini ya. Ini sebenarnya tentukan banyaknya 5 kombinasi atas himpunan X, Y, Z. X-nya itu nasi gurih, Y-nya lontong, Z-nya bubur gitu lah ya. Yang mungkin semua orang pesan nasi ya. Ada 4 orang pesan nasi, 1 lontong. 4 orang pesan nasi, 1 bubur. Ini 3 orang pesan nasi, 2 lontong. Dan seterusnya ya.
Oke. Nah, ingat di dalam apa itu? Di dalam bond itu ada kemungkinan terjadi seperti ini. Yang dipesan hanya satu macam saja. Ada yang lain yang tidak ikut dipesan, ya, misalnya lontong dan nasi apa nih? Lontong dan bubur tidak ikut dipesan. Ya, jadi kalau kita hitung ini dengan cara seperti ini, ada sebanyak 21 buah 5 kombinasi dari X, Y, Z. Jadi sekarang objeknya ada sebanyak 3, kita mau hitung 5 kombinasi, ya. Dan di sini nggak disebutkan ada berapa banyak tersedia stoknya, ya. Misalnya si guru tersedia cuma tinggal 2 lagi, nggak ada seperti itu, ya. Diasumsikan stoknya tak terbatas. Diasumsikan stoknya tak terbatas. Oke, kalau stoknya terbatas, lain lagi ngitungnya, ya. Oke, nah persoalan bagi kita adalah sekarang gimana cara kita menyelesaikan ini dengan cara yang lebih efektif dan efisien, ya, daripada mentabulasi semua kemungkinan ini. Ya, kalau cuma 21 buah nih, tabulasinya gampang. Kalau enggak ini akan sulit, ya. Jadi sekarang kita berusaha menyelesaikan itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas kita gunakan notasi berikut ini, ya. Kita gunakan digit biner, Pak. Kenapa digit biner? Karena digit biner udah kalian kenal, itu aja jawabnya. Ya. Setiap 5 kombinasi kita bagi menjadi 3 blok digit 1. Blok pertama itu untuk menyatakan, ya, jadi kan tadi ya macam mana? Tadi misalnya bond kita menyatakan 1 nasi atau bubur dulu tadi. 1 nasi, 2 lontong, 2 bubur misalnya. Ini kalau dijumlahkan menjadi berapa? Menjadi 5. Ini kan gitu ya. Oke. Tapi karena yang kita kenal itu adalah digit biner, maka kita ganti tambahnya menjadi 0. Tambahnya itu memisahkan. Tanda tambah itu kan sebenarnya memisahkan aja di situ. Memisahkan jenis makanan pertama, makanan kedua, dan makanan ketiga. Oke, kita buat seperti itu. Ya. Atau dia bisa macam mana? Bisa nih 0 tambah 3 tambah berapa nih? Tambah 2. Gitu. Gitu. Ya. Jadi setiap 5 kombinasi kita bagi menjadi 3 blok digit 1 dengan masing-masing blok dipisahkan oleh sebuah digit 0. Banyaknya digit 1 pada blok pertama menyatakan banyaknya perulangan untuk si X, ya, banyaknya digit 1 pada blok kedua menyatakan banyaknya perulangan untuk siapa? Untuk si Y, hal yang sama, blok ketiga digunakan untuk si Z, ya. Jadi misalnya kalau begini ini artinya apa nih? 3 nasi, 1 lontong, 1 bubur. Ini 0 nasi, 1 lontong, 4 bubur. Dan seterusnya, ya. Ini apa? 2 nasi, 3 lontong, 0 bubur. Oke? Itu kalau kita perhatikan, ya. Jadi persoalannya sekarang, ya, persoalannya digit biner kita panjangnya berapa? Angka satunya harus berapa? Angka satunya harus 5. Pemisahnya ada berapa angka 0? Angka 0-nya harus 2. Jadi sekarang kita berurusan dengan digit biner. Panjang berapa? Panjang 7. Dengan berapa? Digit satunya 5. Digit 0-nya 2. Nah, di persoalan biner ini banyaknya adalah sebanyak 7 pilih 2 atau boleh 7 pilih 5. Kalau sudah kita tahu posisi satunya di mana, posisi 0-nya nggak perlu dibicarakan. Kalau kita sudah tahu posisi 0-nya, ini posisi 0-nya nggak perlu dibicarakan. Ini posisi 0-nya tahu, posisi satunya nggak perlu dibicarakan. Ya.
Tuh, ya kira-kira. Oke. Ini solusi umumnya sekarang. Ya, solusi umum kalau kita berusaha menghitung permutasi atas K objek yang berbeda. Ya. Andaikan A adalah sebuah multiset dengan objek atas K tipe, masing-masing dengan tak hingga perulangan. Jadi S kita kembali ini adalah dalam bentuk di mana? A1, A2, dan tak berhingga AK. Oke, itu perulangan kita. A1, A2 sampai dengan AK. Ya. Masing-masing dengan tak hingga perulangan. Maka banyaknya N kombinasi atas A adalah, ya sekarang kita mau minta N kombinasi. Tadi R permutasi, ya sebenarnya sama aja. N kombinasi dengan R permutasi. Maka banyaknya adalah sebanyak ini. Ya. N tambah K kurang 1. N tambah, pilih N atau N tambah K kurang 1, pilih K kurang 1. Ya. Objek K tipe, ya. Jadi sebenarnya kita mau menjumlahkan apa? Objek totalnya berapa ini? Totalnya N, kita kelompokkan menjadi berapa tipe? Kita kelompokkan menjadi K tipe. Jadi di sini ada satu kelompok, dan seterusnya. Ada satu kelompok yang jumlahnya sama dengan N. Oke, di sini ada tanda tambah, di sini ada tanda tambah, di sini ada tanda tambah, di sini ada tanda tambah. Oke, ingat tadi yang ini kita isi dengan apa? Dengan satu-satu tadi ya. Kita kan mau ini jumlahnya semua sama dengan berapa? N kombinasi ya. Jumlahnya kita mau semua sama dengan N. Ya, jadi ada berapa banyak digit 1 di sini, ada banyak digit 1, ada berapa banyak digit 1, ada berapa banyak digit 1. Nah, kalau ini kita transfer ke digit biner, ya. Jadi apa jadinya ini? Ada berapa nolnya? 1. Ini karena berapa kelompok tadi? Tes K tipe. Jadi tanda tambahnya ada berapa banyak ini? Ada berapa banyak tanda tambah? Kalau K tipe, kalau 2 tipe ada 1 tanda tambah. Kalau 3 tipe ada 2 tanda tambah. Kalau berapa tadi? K tipe ada K kurang 1 tanda tambah. Ada berapa kelompok? Totalnya harus N ya. Berarti satu-satunya harus ada berapa? Harus ada N. Jadi ada, kalau kita digit biner ada berapa ini? Digit biner, sekarang kita ganti ke digit biner. Kita mau panjangnya berapa? Digit satunya ada sebanyak N, nolnya ada sebanyak berapa? N kurang 1. Kok N kurang 1? K kurang K kurang 1. Ya. Jadi ada N, digit satunya, ditambah digit nolnya, K kurang 1. Dengan N digit 1, gitu kan? Dan K kurang 1, digit 0. Ya. Jadi kalau kita ngomong digit-digit biner, maka ini banyaknya adalah sebanyak N tambah K kurang 1, pilih N, atau ini juga boleh N tambah K kurang 1, pilih K kurang 1. Oke, gitu. Jadi kita transfer menjadi itu, menjadi digit biner supaya mudah. Jadi mudahnya ini sama seperti ketika kita di SD dulu lah ya. Ya nggak tahu ketika kalian SD, ketika saya SD begitu caranya. Ketika saya ngitung-ngitung penjumlahan dulu, ya kalau misalnya mau 12 itu dibagi menjadi 3 penjumlahan, maka saya ambil 12 lidi. Dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Lidi pertama berapa kelompok, lidi kedua berapa kelompok, lidi ketiga berapa kelompok, dan seterusnya. Ya. Itu zaman saya dulu, alat peraganya begitu. Oke, itu kira-kira ya yang terjadi. Nah, sekarang kalau Anda baca literatur,
Anda baca literatur di kombinatorika, kebanyakan ketika banyak literatur itu nggak menjelaskan di kombinasi apa nih? Kombinasi dengan adanya perulangan itu nggak dijelaskan. Tiba-tiba aja biasanya literatur ngomong persamaan dalam bentuk seperti ini, ya. Ngomong persamaan dalam bentuk X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 5. Pokoknya itulah dia persoalan dari permutasi kombinasi dengan perulangan. Jadi ini saya jelaskan kembali gini. Ini persoalan 5 sekawan tadi, ya. Kalau saya misalkan X1 menyatakan banyaknya pesanan lontong, X2 banyaknya nasi gurih, dan X3 banyaknya pesanan bubur ayam, maka persoalan 5 sekawan tadi adalah menanyakan ada berapa banyak solusi dari persamaan ini. Ya, X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 5. Dengan X1, X2, dan X3-nya tentu itu adalah bilangan-bilangan bulat, tak negatif. Ya. Ini X1, X2, X3 itu elemen bilangan bulat tak negatif. Ya. Dan X1, X2, X3 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, persamaan inilah yang disebut dengan persamaan Diopantin. Jadi ini hati-hati. Persamaan Diopantin. Kata Diopantin ini mempertegas bahwa solusinya harus bulat dan harus tidak negatif, ya. Ini maksudnya bulat dan tak negatif. Nah, kombinatorik nggak tertarik dengan bilangan negatif. Kombinatorik juga nggak tertarik dengan bilangan-bilangan pecahan, bilangan rasional, irasional, dia tak tertarik. Kombinatorik itu biasanya hanya tertarik kepada bulat dan tak negatif, ya, karena kita menghitung, ya. Kalau kita menghitung tentu 1 buah, 2 buah, nggak ada 2,5 buah, 3,5 buah gitu, nggak ada, ya. Nah, kita mau cari solusi dari persamaan, misalnya ini, ya, dengan 3 variabel, ya. Dan solusinya mesti bulat dan tak negatif. Nah, tentu kalau diizinkan real, kita tahu ini persamaan ini mempunyai tak hingga solusi, ya. Kalau diizinkan itu real, itu yang kalian pelajari di mana? Ini sudah kalian pelajari di mana nih? Di aljabar linear. Ketika kalian belajar sistem persamaan linear dalam bentuk apa? AX sama dengan B. Ini bentuk sederhana dari AX sama dengan B-nya. Nah, nanti ada lagi yang disebut dengan sistem dari persamaan Diopantin. Ini baru persamaan aja, satu persamaan. Yang lalu di aljabar linear kalian belajar sistem persamaan linear, ya, dalam bentuk seperti inilah. Ini matriks yang bisa dinyatakan dalam persamaan matriks seperti ini. Nah, di dalam sistem Diopantin equation, persamaannya masih dalam bentuk seperti ini, tapi minta solusinya harus bulat dan tak negatif. Nah, untuk ngomong sistem persamaan, belum cukup umur, ya. Lanjut ke S2 atau ke S3. Nah, itu berita baiknya. Berita buruknya itu menyelesaikan sistem persamaan dengan solusi bulat tak negatif itu jauh lebih sulit daripada menyelesaikan persamaan linear dengan real, ya. Jauh lebih sulit daripada menyelesaikan persamaan linear dengan solusi real. Nah, itu berita buruknya. Nah, bedanya begini kira-kira. Kalau kita ngomong bilangan bulat tak negatif, kita nggak punya operasi bagi, ya. Yang ada operasi tambah, kurang, dan kali aja. Sementara kalau kita ngomong di aljabar linear, ya, pakai pecahan-pecahan, real dengan segala macam, di situ berlaku hukum berlaku operasi bagi. Ya, hilang satu operasi aja itu sudah membuat persoalan menjadi lebih rumit, ya. Nah, sekarang kita berusaha menyelesaikan ini. Oke? Nah, ini sebenarnya sama aja, ya, dengan yang tadi. Oke? Ini 5-nya, ada 5 lidinya dipisahkan dengan 2 nolnya. Oke? Kita mau angka satunya ada berapa? Kalau digit biner, angka satunya ada 5, kemudian pemisahnya ada
Ada 2. Jadi kalau sekarang secara umum, ini sekarang secara umum ya, kita mainkan aja secara umum. Kalau saya punya persamaan, ini persamaan masih jinak ya, koefisiennya semua masih 1. Ya, apa boleh buat lah. Pada level ini itulah yang bisa kita lakukan. Sama dengan N. Kita mau secara umum K lebih kecil atau sama dengan N. Biasanya ya. Kita mau secara umum seperti itu. Jadi ada berapa banyak solusinya? Bayangkan ini ada sebanyak apa? Sebanyak X1 angka 1. Ya, sebanyak X2 angka 2. Ini sebanyak XK angka 1 ya, angka 2. Ini sebanyak X1 angka 1, sebanyak X2 angka 1, sebanyak XK angka 1. Totalnya kita mau ada sebanyak N buah angka 1 yang kita pisah dengan berapa pemisah ini? Ada berapa tanda tambahnya? Ini. Ada K kurang 1, ada K variabelnya. Tentu pemisahnya K kurang 1 ya. Kalau pemisahnya ini dianggap tadi pemisahnya sebagai digit 0 ya, digit biner 0 dan ini semua digit biner 1, maka persoalan ini sama lagi dengan persoalan digit biner dengan panjang berapa? Ini balik lagi ke persoalan kita tadi. Digit biner panjang N tambah K kurang 1, kemudian digit satunya ada N, digit nolnya ada K kurang 1. Jadi solusinya ini kembali banyaknya adalah N tambah K kurang 1, pilih K kurang 1, atau boleh N tambah K kurang 1, pilih N. Ya. Itu solusi dari persamaan Diopantin secara umum. Ya. Banyaknya solusi tak negatif dari persamaan Diopantin ini adalah sebanyak. Ya. Buktinya ini sama seperti yang tadi. Oke, ini buktinya ya pada dasarnya itu tadi. Anggap kita punya apa? N buah digit 1 yang kita pisah-pisah menjadi K kurang 1 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari X1 digit 1, kelompok kedua X2 digit 1 dan seterusnya. Oke. Contoh. Tentukan banyaknya barisan bilangan bulat tak negatif. Ya, barisan bilangan bulat tak negatif X, Y, Z sehingga X tambah Y tambah Z sama dengan 99. Ini sama saja dengan menyelesaikan apa? Sistem persamaan Diopantin karena dia minta bilangan bulat tak negatif nih ya. Maka ini sistem persamaan Diopantin. Tadi rumus kita bilang apa? Ini banyaknya adalah diambil 99, banyak tanda tambahnya adalah 2 gitu. Bukan gitu ya. Banyak variabelnya adalah 3 dikurang dengan 1. Dibagi dengan, kok dibagi? Pilih 99. Atau ini juga 99 tambah 3 kurang 1. Pilih 2. Ya. Jadi itu adalah sebanyak 101 pilih 2. Oke, nah gimana sekarang kalau ada tanda tidak sama dengan? Nah ini trik ya, nanti trik ini juga kalian pergunakan kalau kalian belajar pemrograman linear di salah satu mata kuliah kalian ya. Kalau saya nggak salah di optimisasi nanti mestinya ada pemrograman linear ya. Nah kalau ada tanda tidak sama dengan, maka kita jadikan sama dengan ya. Jadi kalau ada A tambah B tambah C tambah D lebih besar atau sama dengan 35, ini harus kita jadikan tanda sama dengan. Kalau kita jadikan tanda sama dengan, ingat bahwa nilai A tambah B tambah C tambah D mungkin lebih kecil dari berapa? 35. Kalau kita mau jadikan sama dengan, maka kita harus tambahkan sesuatu di sini. Tambahkan misalnya dengan E. Dengan E itu harus lebih besar sama dengan 0 dan bulat. Oke. Jadi ini berubah dari ini ya, pertanyaan ini seolah-olah menanya
dengan 4 variabel, tapi sebenarnya menjawabnya dengan 5 variabel. Jadi kita jawab menjadi persamaan A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 35. Ya, ingat tadi pada awalnya ini semua apa? Solusi tak negatif ya. Banyak bilangan bulat tak negatif ya, karena A, B, C, D-nya bilangan bulat tak negatif, E-nya juga bilangan bulat tak negatif, maka persamaan ini menjadi persamaan Diopantin. Jadi sama dengan 35 ya. Maka tadi solusinya ini sebanyak berapa? 35 ditambah variabelnya 5 dikurang dengan 1, pilih 5 kurang 1 ya. Nah, inilah yang dari mana 39 pilih 4. Atau kalau mau boleh 39 pilih 35 ya. 39 pilih 35. Terserah. Itu cuma trik biasa aja. Nanti ketika kalian belajar linear programming, trik yang sama juga digunakan ya. Nah, tentu saja kalau ini kalau A tambah B tambah C tambah D misalnya lebih besar atau sama dengan 35. Kalau kita mau menjadikan 35 apa yang kita lakukan? Kita mau sama dengan 35. Maka kita jadikan A tambah B tambah C tambah D kurang E sama dengan 35. Dengan E itu bilangan bulat tak negatif ya. Karena ini mungkin 36. A tambah B tambah C tambah D-nya. Kalau kita kurangi sesuatu bilangan bulat tak negatif, dia menjadi 35. Tapi mohon maaf lahir dan batin, ini nggak tahu kita menyelesaikannya gimana. Hati-hati ya. Nah, yang kita tahu sekarang baru menyelesaikan kalau semua tanda tambah. Kalau di situ ada tanda kurang, kita belum tahu gimana cara menyelesaikannya. Jadi harus hati-hati. Jangan diembat aja ya. Oke. Tentukan banyaknya barisan bilangan bulat A1, A2, A3, A4 sehingga ini lebih besar sama dengan 100. A1-nya kita mau lebih besar sama dengan 30, A2-nya lebih besar sama dengan 21, A3-nya begini dan A4-nya begini. Nah, ingat bahwa rumus tadi nggak bisa dipergunakan ya. Ini rumus tak bisa dipergunakan. Tak bisa digunakan. Kenapa? Rumus hanya bisa dipergunakan ya, karena AI aja lah saya bilang ya. AI ini tidak selalu lebih besar sama dengan 0. Ya, ini dia. Rumus tadi hanya bisa dipergunakan ini. Ini saya coret ya, hanya bisa digunakan kalau AI-nya lebih besar sama dengan 0. Sementara ini ya, pada persoalan kita A-nya itu ya ada beberapa ya, kebetulan di sini 4-4-nya itu lebih besar dari 0. Jadi nggak bisa kita pergunakan rumusnya ya. Rumus tadi kalau persoalan kita adalah dalam bentuk seperti ini. Sama dengan 100, dengan AI-nya lebih besar sama dengan 0, kita tahu ini solusinya adalah 100 ditambah 4 kurang 1, pilih 4 kurang 1. Kalau itu, ya, tapi sayangnya persoalannya tidak seperti itu. Nah, sehingga kita transfer ini harus kita transfer ya, menjadi persoalan yang kita ketahui cara menjawabnya. Ya. Kita harus ubah ini, ya. Ubah sehingga menjadi sesuatu. Katakan di sini saya ubah menjadi A1 aksen yang lebih besar sama dengan 0. Ya. Jadi saya bentuk ini ya, variabel baru, persoalannya dalam variabel baru kita anggap pemetaan dari berapa ini? Dari Z4 ke Z4 gitulah ya, dari R4 ke R4 tapi bulat ya. Dengan cara seperti ini ya. A1 aksen itu sama dengan A1 kurang 30. A2 aksen itu apa ini? A2 kurang 22.
Ya perhatikan ya, kenapa kurang 30? Karena kita mau ya, kalau A1-nya lebih besar sama dengan 30, masuk di sini 30, maka A1 aksen sudah lebih besar sama dengan 0. Demikian juga ini. Kenapa ini 22 kita ambil? Kemudian kenapa ini 1? Kenapa ini 1? Ya. Nah, kalau itu kita jadikan, maka sekarang persoalannya berubah menjadi seperti ini. Karena A1 itu sama dengan apa ini? Nah, perhatikan di sini ya. Ini kan di sini kita definisikan A1 aksen sama dengan A1 kurang 30. Maka dari sini kita dapatkan A1 itu sama dengan A1 aksen ditambah 30. Jadi persamaan ini ya, persamaan A1 ditambah dengan A2 tambah A3 tambah A4 sama dengan 100, itu berubah menjadi A1 aksen tambah 30, tambah A2 aksen tambah 22, tambah A3 aksen tambah 1, tambah A4 aksen tambah 1, sama dengan 100. Ini bisa diubah menjadi siapa? A1 aksen tambah A2 aksen tambah A3 aksen tambah A4 aksen yang sama dengan di situ katanya 46. Ya, saya ikuti aja. Mudah-mudahan betul itu 46. 52 54 ya. Jadi 100 kurang 54 itu 46. Dan di sini sudah ya. I aksennya A1, A2, A3. Saya tulis gini aja lah. A1, A2 aksen, A3 aksen, A4 aksen, ini lebih besar sama dengan 0. Jadi sudah bisa kita masukkan rumus kita. Rumus bilang ini berapa solusinya? Ada 46, jadi 46. Variabelnya ada 4. 4 kurang 1. Pilih 4 kurang 1. Ya, berapapun itu nilainya. Itu caranya ya. Kalau dia tidak mengikuti standar. Ya. Oke, ini kalian baca aja ya. Ini cuma aplikasi dari sana aja ya. Kalian baca. Ini solusinya minta positif ya. Jadi ini gini. Yang kita ketahui tadi apa? Kalau kita punya persamaan Y1 ditambah dengan Y2 ditambah dengan YK sama dengan N dan YI-nya lebih besar sama dengan 0, maka ini solusinya siapa? Hah? N tambah banyaknya variabel kurang 1, ini K kurang 1. Itu solusinya. Nah, sekarang kita punya persamaan solusi positif. Dia minta solusi positif ya. Nolnya nggak mau dia. Jadi kita minta persamaan tambah XK sama dengan N dengan XI-nya lebih besar sama dengan 1. Ya, minta positif. Jadi kalau positif mulai dari 1. Nah, caranya ini kan kita transfer ya. Kita transfer menjadi apa? Kita ambil YI itu sama dengan XI kurang 1. Atau ini, kenapa kurang 1? Supaya YI-nya ini nanti semua dapat lebih besar sama dengan 0. Nah, ini dari sini akan berubah jadi siapa? XI sama dengan YI tambah 1. Ya. Jadi persamaan ini kita ubah nih. X1, variabel X1 berubah menjadi variabel Y. Ini jadi menjadi Y1 tambah 1, tambah Y2 tambah 1, tambah dan seterusnya. Tambah YK tambah 1 sama dengan N. Jadi ini sama saja dengan, ini kan YI-nya sudah lebih besar sama dengan 0. Nah, tapi ini kalau kita selesaikan, ini menjadi siapa? Y1 tambah Y2 ditambah dengan YK. Gitu kan? Sama dengan siapa? Satunya muncul berapa kali? Sebanyak K kali, berarti ini N kurang K. Nah, solusinya, ya ini dengan YI sudah lebih besar sama dengan 0. Maka ini solusinya adalah N
kurang K, banyaknya yang kanan, variabel ya ditambah banyaknya variabel dikurang 1. Duh, habis tintanya lagi. Harus ngisi tinta rupanya di sini. Macam mana tadi caranya? Diistirahatkan dulu kali ya. Nah, udah. Oke. Oke. Gitu kan? Pilih berapa? K kurang 1 ya. Nah, jadi ini kalau diselesaikan menjadi N kurang 1, pilih K kurang 1. Oke. Ya, jadi sebenarnya yang ini nggak perlu nggak perlu dihafal-hafal ya. Kalau kita mana? Kita ingat yang ini saja, mana tadi? Yang ini, ya. Kemudian kita ingat cara mentransfer ini, ya. Kalau semuanya lebih besar sama dengan 0, yang ini udah beres. Terus hanya sebagai akibat dari itu saja, ya. Itu yang kita lakukan. Nah, ini kira-kira untuk materi apa nih? Kombinasi dan permutasi dengan diizinkan terjadinya perulangan objek. Ya. Oke, dan ingat bahwa apa itu? Kombinasi dengan perulangan objek itu ada urusannya dengan persamaan Diopantin. Ya. Dan saat ini kita baru belajar persamaan Diopantin saja, satu persamaan. Belum seperti pada aljabar linear ketika kita belajar apa? Sistem persamaan. Nah, dari aljabar linear lanjut ini khususnya ya, nanti kalau kalian sudah belajar aljabar tanpa operasi pembagian, ya, ada aljabar tanpa operasi pembagian, nanti kalian pelajari di mana itu? Nggak tahu saya semester berapa. Semester ini udah belajar apa aja nih? Aljabar abstrak belajar semester ini ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, nanti di aljabar abstrak 2 kalian belajar apa yang disebut dengan struktur aljabar tanpa operasi bagi. Kalau real juga sekarang ya. Nah, kalau belajar real itu dianggap ada operasi bagi ya di dalam bilangan real. Oke, nanti ada aljabar yang tanpa operasi bagi. Nah, kalau sudah belajar aljabar tanpa operasi bagi, nanti baru bisa berurusan dengan sistem Diopantin equation ini dengan cara yang lebih baik. Ya. Untuk mengatasinya, gimana cara mengatasi kalau operasi bagi tidak berlaku. Oke. Hari ini kita berhenti sampai di sini. Saya nggak tahu nih, ini kelemahannya kalau pakai Meet, ya, sepanjang yang saya pelototi, nggak tahu saya gimana cara merekam di Meet. Itu makanya saya kepinginnya pakai apa? Pakai e-learning ya. Di e-learning bisa direkam, jadi kalau ada yang lupa, rekamannya bisa diputar kembali. Ini kayaknya di Meet belum saya temukan tombol itu, tombol record. Ya, ada yang nemukan tombol record di Meet. Kalau di Zoom saya temukan tombol record. Tapi Zoom masih agak pelit. Enggak ini ya. Mungkin hostnya, Pak. Ya kan saya host. Nggak ada. Iya, mungkin di tempat Bapak ada, tempat kaminya nggak ada pas kami cek. Tempat saya udah saya cari-cari nggak ada. Atau karena ini Meet gratis ya. Mungkin juga, Pak. Dikasihnya record. Ya, ya itulah. Ya ini nasib